Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yastia dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji dua rata-rata. Pengertian dari uji dua rata-rata yaitu suatu metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang berbeda. Uji ini seringkali digunakan dalam penelitian ilmiah atau percobaan eksperimental untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok tersebut. Definisi rata-rata. Rata-rata dalam konteks statistika adalah nilai tengah atau nilai rata dari suatu kumpulan data. Yang pertama yaitu rata-rata aritmatika atau mean. Rata-rata aritmatika adalah jumlah dari semua nilai dalam suatu set data dibagi oleh jumlah total nilai dalam set data tersebut. Dengan rumus mean, jumlah semua nilai dibagi jumlah total nilai. Dan yang kedua yaitu rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik dihitung dengan mengalihkan semua nilai dalam suatu set data lalu mengambil akar pangkatan dari hasilnya. Di mean, n adalah jumlah total nilai dengan rumus yaitu n akar hasil perkalian semua nilai. Dan yang ketiga yaitu rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik dihitung dengan membagi jumlah nilai dalam suatu set data dengan kebalikan dari setiap nilai, kemudian mengambil kebalikan dari hasilnya. Dengan rumus yaitu n dibagi 1 per x1 plus 1 x2 sama dengan plus 1 dibagi xn. Dan ada juga hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1 adalah dua pernyataan yang diajukan dalam konteks uji statistik untuk menguji perbedaan atau hubungan antara dua kelompok data atau variabel. Berikut adalah pengertian dari hipotesis nol dan alternatif. Yang pertama yaitu hipotesis nol atau HO adalah pernyataan yang menyatakan tidak adanya efek atau perbedaan dalam populasi. Seringkali dirumuskan untuk mencerminkan status QO atau asumsi yang sudah ada. Simbol umumnya biasanya adalah H0. Hipotesis nol digunakan sebagai dasar perbandingan dengan hasil pengujian statistik untuk menentukan apakah terdapat bukti yang cukup untuk menolaknya. Dan yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau H1 adalah pernyataan yang menyatakan adanya efek, perbedaan, atau hubungan dalam populasi. Ini mencerminkan apa yang ingin diuji atau dibuktikan oleh analisis statistik. Simbol umumnya digunakan oleh H1 atau HA. Hipotesis alternatif biasanya menyatakan apa yang ingin dicari tahu atau bukti melalui analisis statistik. Jika terdapat cukup bukti, kita dapat menolak hipotesis nol dan mendukung hipotesis alternatif. Dan ada beberapa jenis hipotesis alternatif. Yang pertama yaitu hipotesis alternatif satu arah, yaitu mengindikasikan perbedaan atau efek hanya ke satu arah, seperti lebih besar atau lebih kecil dari nilai tertentu. Dan yang kedua yaitu hipotesis alternatif dua arah, mengindikasikan perbedaan atau efek dua arah tanpa menentukan apakah besar atau lebih kecil dari nilai tersebut. Dan ada uji statistik. Uji statistik merupakan suatu metode atau prosedur matematis yang digunakan untuk membuat keputusan atau kesimpulan mengenai suatu hipotesis terhadap data statistik.
Berikut ini ada beberapa materi yang terkait dengan uji statistik. Yang pertama yaitu definisi uji statistik. Statistik adalah suatu pendekatan matematis yang digunakan untuk menguji hipotesis, membuat keputusan, atau mendeteksi pola dalam data. Dan yang kedua yaitu hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol atau H0 menyatakan tidak adanya efek atau perbedaan. Sementara hipotesis alternatif atau H1 menyatakan adanya efek atau perbedaan yang diinginkan diuji. Dan yang ketiga yaitu parameter dan statistik. Parameter adalah ukuran numerik yang menggambarkan suatu karakteristik populasi. Dan yang keempat yaitu tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi adalah tingkat resiko yang diterima dalam membuat kesalahan tipe 1. Menolak H0 ketika seharusnya tidak. Umumnya nilai ini disetel pada tingkat seperti 0,05 atau 0,01. Dan yang kelima yaitu uji statistik parametrik dan non-parametrik. Uji statistik parametrik digunakan ketika asumsi distribusi tertentu dapat dipenuhi. Misalnya uji T Staden untuk rata-rata. Uji statistik non-parametrik digunakan ketika asumsi distribusi tidak dapat dipenuhi, misalnya uji Wilson untuk data berpasangan. Dan yang kelima dan yang keenam yaitu jenis-jenis uji statistik. Yang pertama yaitu uji T-student, digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok. Dan yang kedua yaitu uji ANOVA, digunakan untuk membandingkan rata-rata antara lebih dari dua kelompok. Dan yang ketiga yaitu uji C-square, digunakan untuk menguji hubungan data variabel kategori. Langkah-langkah uji dua rata. Uji dua rata adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang berbeda. Yang pertama yaitu penyusunan hipotesis. Hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol atau H0. Tidak ada perbedaan signifikan antara dua rata-rata. Dan yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau H1. Terdapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata. Tentukan, dan yang kedua yaitu caranya dengan menentukan tingkat signifikan. Tingkat signifikansi menentukan seberapa tinggi tingkat kesalahan tipe 1 yang dapat diterima, umumnya 0,5 atau 0,01. Dan yang ketiga yaitu pilih jenis uji statistik. Pilihan jenis uji statistik tergantung pada karakteristik data dan asumsi yang memenuhi kondisi eksperimen. Contohnya uji T-Staden independen digunakan ketika sampel diambil dari dua kelompok yang berbeda. Dan yang kedua yaitu uji T-Staden berpasangan, digunakan ketika sampel diambil dari kedua kelompok, satu kelompok dua kali atau pasangan. Dan yang keempat yaitu kumpulkan dan proses data. Ambil sampel dari masing-masing kelompok dan catat data yang relevan. Dan hitung rata-rata dari devisi standar dari masing-masing kelompok. Dan yang kelima yaitu hitung nilai uji statistik sesuai dengan metode yang dipilih. Misalnya t-test. Rumusnya yaitu bisa dilihat. Dan yang keenam, tentukan daerah kritis atau nilai kritis. Tentukan daerah kritis berdasarkan tingkat signifikansi dan derajat kebebasan uji alternatif. Gunakan nilai kritis dari tabel distribusi T-student. Dan yang ketujuh yaitu hitung p-value. Hitung p-value untuk menentukan berapa hasil uji statistik. P-value adalah probabilitas mendapatkan nilai uji statistik se-eksternal atau lebih ekstrim jika H0 benar. Yang
Kedelapan yaitu buat keputusan. Jika p-value lebih dari signifikansi, tolak hipotesis 0 dan diterima hipotesis alternatif. Dan jika P min F lebih gagal, tolak hipotesis 0 atau H0. Uji rata-rata perpasangan dan independen. Uji dua rata-rata pasangan. Definisinya yaitu dilakukan ketika dua kelompok data yang dibandingkan berasal dari satu kelompok subjek dan objek yang sama. Dan dua contoh dari aplikasinya yaitu pengukuran sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok yang sama. Dan yang kedua, pengukuran pasangan yang saling terkait seperti suami istri atau pasangan setara lainnya. Dan yang ketiga ada hipotesis. Yang pertama yaitu H0, tidak ada perbedaan signifikan antara dua rata-rata. Dan yang kedua yaitu terdapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata. Uji dua rata-rata independen, yang pertama yaitu dilihat dari definisinya. Uji dua rata-rata independen dilakukan ketika dua kelompok yang dibandingkan berasal dari dua kelompok yang berbeda atau tidak saling terkait. Dan yang kedua, contoh pengaplikasiannya yaitu perbandingan rata-rata kinerja antara dua kelompok yang berbeda. Misalnya kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Dan yang ketiga ada uji hipotesis. Yang pertama yaitu H0, tidak ada perbedaan signifikan antara dua rata-rata. Dan yang kedua yaitu H1, terdapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata. Dan sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.